Pernah nggak sih ngerasa pas lagi puasa kok jadi lebih gampang kesulut emosi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal satu emosi yang sering banget jadi tantangan terbesar pas kita lagi nahan lapar dan haus. Ya, soal amarah. Oke, coba bayangin ya, ini hari ketiga puasa. Semangat yang membara di hari pertama itu ya mungkin udah mulai agak kendur dikit, tubuh mulai adaptasi, dan disinilah tantangan puasa yang sebenarnya mulai kerasa. Perut udah mulai konser nih, kepala juga rasanya agak-agak gimana gitu. Energi yang kita kumpulin pas sahur tadi rasanya udah nguap entah kemana. Nah yang menarik tuh, kondisi fisik kita ini nyambung banget loh ke kepala. Pas badan udah capek, kesabaran kita juga ikutan menipis. Sumbu emosi kita tuh jadi jauh lebih pendek dari biasanya. Masalah sepele aja bisa kelihatan kayak masalah gede banget. Dan disinilah titik kritisnya. Waktu pertahanan fisik dan mental kita lagi drop-dropnya, emosi, terutama amarah ya, mulai deh cari-cari celah buat meledak keluar. Nah, ini nih pertanyaan besarnya buat kita semua. Kita ini kan bisa ya ngelatih badan buat nahan lapar, nahan haus berjam-jam. Tapi pertanyaannya, apa kita juga ngelatih diri kita buat nahan amarah? Jujur deh, mana yang lebih susah? Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Pas kesabaran kita udah setipis tisu, amarah ini datangnya dari mana sih sebenarnya? Gini, amarah itu jarang banget muncul tiba-tiba. Dia itu sebenarnya cuma reaksi. Coba diperhatiin pemicunya. Biasanya marah itu muncul pas ekspektasi kita nggak sesuai sama kenyataan. Atau pas orang lain nggak ngelakuin apa yang kita mau. Atau pas rencana kita gagal total. Intinya apa? Amarah itu sinyal. Sinyal kalau ada sesuatu yang nggak sejalan sama kemauan kita. Penting banget buat kita ingat ini ya, bulan puasa itu nggak bikin dunia jadi beda. Jalanan ya bakal tetap macet, kerjaan tetap aja numpuk, masalah ya datang-datang aja. Jadi yang lagi diuji di sini tuh bukan dunia di luar sana, tapi dunia di dalam diri kita sendiri, reaksi kita. Oke, sekarang kita masuk ke arena pertarungan yang sebenarnya. Ini bukan lagi soal perut lawan rasa lapar loh, bukan. Ini pertarungan antara perut melawan sesuatu yang jauh lebih kuat, harga diri kita. Coba kita bedain ya biar jelas. Nahan lapar itu tantangan fisik. Yang kerja keras itu perut kita. Tapi, nahan amarah, nah ini tantangannya buat ego. Ini soal gimana kita pengen selalu benar, pengen dihormatin, pengen semuanya kekontrol. Dan di sini nih, letak susahnya. Seringkali, yang paling susah ditahan dan paling bergejolak itu bukan perut yang keroncongan, tapi harga diri yang ngerasa kesenggol. Ini ngajarin kita satu pelajaran yang mahal banget sih. Nggak semua hal itu perlu dibalas. Nggak setiap omongan pedes harus kita tanggepin. Kadang-kadang, kekuatan terbesar kita itu justru ada di pilihan buat diam, buat nggak kepancing. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin bakal ngebalikin cara kita mandang semua ini. Gimana kalau rasa lapar itu sebenarnya bukan pemicu amarah? Gimana kalau dia itu cuma cermin? Kira-kira, apa sih yang mau dia tunjukin ke kita? Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Tiap hari kan kita pakai topeng ya. Topeng sabar, topeng ramah. Tapi pas kita lapar, capek, topeng itu mulai retak, mulai luntur. Dan sifat asli kita yang biasanya kita sembunyiin jadi lebih gampang keluar. Sekarang, coba deh kita mikir dari sudut pandang lain. Mungkin gak sih bulan puasa ini sebenarnya bukan lagi bikin kita jadi pemarah? Mungkin puasa itu nggak menciptakan amarah yang baru. Bisa jadi, dia cuma menyingkap amarah yang emang udah ada dari lama, yang selama ini kita pendem. Jadi rasa lapar itu ibarat cermin yang super jujur, cermin yang maksa kita buat ngeliat, oh ini toh gue yang sebenarnya, pas semua filter dilepas, ini kesempatan emas banget buat bener-bener ngaca. Terus, abis kita ngeliat cerminan diri kita yang telanjang itu, terus gimana? Nah, ayo kita ubah cara kita lihat soal pengendalian diri. Nahan marah itu bukan berarti kita lemah. Justru itu nunjukin kekuatan kita yang sebenarnya. Jadi gini, pas kamu milih buat nggak ngebalas amarah, kamu itu nggak kalah. Sama sekali nggak. Kamu justru lagi menang. Kamu nunjukin kalau kamu itu cukup kuat buat nggak bikin masalah jadi makin gede. Kamu punya kekuatan buat jadi orang yang motong rantai kemarahan, bukan malah nyambungin. Dan kenapa kekuatan ini penting banget? Coba pikirin deh, taruhannya itu tinggi banget loh. Hubungan yang kita bangun bertahun-tahun, itu bisa hancur cuma gara-gara satu kalimat emosional yang keluar tanpa mikir. Oke, kita sampai di ujungnya nih. Semua obrolan kita dari tadi itu sebenarnya ngerucut ke satu hal aja, pilihan. Pilihan yang kita hadapin tiap hari, bahkan tiap jam. Karena pada akhirnya, yang paling berat itu bukan nahan haus, bukan juga nahan lapar.
Tantangan yang sesungguhnya adalah ngendaliin diri sendiri. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng hari ini. Nanti pas ada yang mancing emosi kita, dan pasti ada deh, kita mau milih apa? Mau bales demi ego sesaat? Atau kita pilih buat diem, kendaliin diri, dan naik kelas? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.